Tingkatan puasa. Dalam konsep Islam, para ulama dan sufi membagi tingkatan puasa Ramadan menjadi beberapa level berdasarkan kualitas dan kesempurnaan ibadah seseorang. Pembagian ini banyak dikemukakan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin serta ulama sufi lainnya. Berikut adalah tingkatan puasa Ramadan beserta penjelasan, alasan, serta dalil nakli dan akli. 1. Puasa umum saum al-umum. Ini adalah tingkatan paling dasar yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Puasa ini hanya mencakup menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari fajar hingga maghrib, tanpa memperhatikan aspek spiritual yang lebih dalam. Dalil nakli. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa puasa diwajibkan untuk mencapai ketakwaan, tetapi tingkatannya bisa berbeda-beda. Dalil akli. Secara rasional, puasa tingkat ini hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan secara fisik tanpa meningkatkan kualitas ruhani. Seseorang yang hanya menjalankan puasa secara lahiriah tetapi tetap berbuat maksiat, misalnya berbohong, gibah, atau lalai dalam ibadah, belum mencapai esensi puasa yang sebenarnya. 2. Puasa khusus saum al-khusus. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari puasa umum. Selain menahan diri dari makan dan minum, seseorang juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa seperti gibah, menggunjing, dusta, dan pandangan haram. Dalil nakli. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari, nomor 1903. Hadis ini menunjukkan bahwa esensi puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari perkataan dan perbuatan buruk. Dalil akli. Secara akal, seseorang yang menjaga dirinya dari makanan tetapi masih berbuat maksiat tidak mendapatkan manfaat spiritual dari puasanya. Oleh karena itu, menjaga anggota tubuh dari dosa menjadi salah satu tujuan utama dari puasa tingkat ini. 3. Puasa khusus al-khusus saum khusus al-khusus. Puasa tingkatan tertinggi. Ini adalah puasa tingkat tertinggi yang dilakukan oleh orang-orang saleh dan para sufi. Selain menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik dan moral, mereka juga menjaga hati dan pikirannya dari hal-hal selain Allah. Mereka berusaha mencapai makam ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah atau merasa selalu diawasinya. Dalil nakli. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air, sambil berkata kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman." Quran Surat Al-Hijr ayat 45-46. Tingkat puasa ini adalah puasa yang dilakukan oleh para wali Allah dan orang-orang bertakwa yang selalu merasa diawasi Allah dalam setiap amal perbuatannya. Dalil akli. Secara rasional, orang yang berada dalam tingkatan ini telah menjadikan puasa sebagai sarana penyucian hati dan pendekatan diri kepada Allah. Mereka tidak hanya meninggalkan maksiat fisik tetapi juga menghindari lalai dari mengingat Allah. Mereka selalu fokus pada Allah dalam segala aktivitasnya, sehingga puasanya menjadi jalan menuju makrifat, mengenal Allah secara mendalam. Dalam Islam, puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga proses penyucian diri. Para ulama dan sufi membagi puasa menjadi 3 tingkatan utama. Puasa umum, hanya menahan lapar dan haus. Puasa khusus, menahan anggota tubuh dari dosa. Puasa khusus al-khusus, menahan hati dan pikiran dari segala sesuatu selain Allah. Semakin tinggi tingkatan puasa seseorang, semakin besar manfaat spiritual yang ia peroleh. Inilah mengapa para sufi selalu menekankan pentingnya puasa sebagai sarana mencapai derajat tertinggi dalam hubungan dengan Allah. Cara memperoleh nilai puasa yang maksimal dalam Islam agar diterima Allah. Agar puasa bernilai maksimal dan diterima oleh Allah, Islam memberikan pedoman yang jelas dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga meningkatkan ketakwaan, membersihkan hati, dan memperbaiki akhlak. Berikut adalah cara-cara memperoleh nilai puasa yang maksimal berdasarkan dalil nakli dan akli. 1. Ikhlas karena Allah. Dalil nakli. Allah berfirman,
Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil akli. Secara logis, ibadah tanpa keikhlasan hanya akan menjadi formalitas tanpa nilai spiritual. Orang yang berpuasa tetapi mengharapkan pujian manusia atau sekadar mengikuti kebiasaan tidak akan mendapatkan pahala yang maksimal. 2. Menjaga lisan dan anggota tubuh dari maksiat. Dalil nakli. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 1903. Dalil akli. Secara rasional, puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga latihan untuk mengendalikan diri. Jika seseorang masih melakukan maksiat, maka esensi puasanya akan berkurang, dan bahkan bisa sia-sia. 3. Memperbanyak zikir, tilawah Al-Quran, dan doa. Dalil nakli. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Dalil akli. Secara logis, puasa yang diiringi dengan banyak mengingat Allah akan menjadikan seseorang lebih sadar akan kehadirannya. Ini akan memperkuat ikatan spiritual dan meningkatkan kualitas ibadah. 4. Menjalankan salat dengan khusyuk dan tepat waktu. Dalil nakli. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalil akli. Salat adalah ibadah utama yang menjaga seseorang dari perbuatan buruk. Orang yang menjaga salatnya dengan baik selama Ramadan akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsunya. 5. Bersedekah dan menolong sesama. Dalil nakli. Rasulullah bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nomor 663. Dalil akli. Puasa mengajarkan empati terhadap orang miskin yang merasakan kelaparan setiap hari. Dengan bersedekah, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. 6. Menjaga hati dari sifat iri, dengki, dan ria. Dalil nakli. Rasulullah bersabda, akan datang suatu hari di mana umatku berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Dalil akli. Puasa adalah latihan jiwa. Jika seseorang tetap menyimpan sifat iri, dengki, dan sombong, maka puasanya akan kehilangan esensi penyucian hati. 7. Menghidupkan malam dengan qiyamul lail dan itikaf. Dalil nakli. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil akli. Salat malam di bulan Ramadan seperti tarawih dan tahajud akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, terutama di 10 malam terakhir yang penuh keberkahan. 8. Mengharapkan Lailatul Qadar dengan kesungguhan. Dalil nakli. Allah berfirman, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil akli. Malam Lailatul Qadar adalah kesempatan emas untuk meraih pahala luar biasa. Orang yang bersungguh-sungguh mencarinya akan mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan di bulan lain. Kesimpulan, agar puasa diterima dan bernilai maksimal, seseorang harus ikhlas karena Allah, menjaga lisan dan anggota tubuh dari maksiat, memperbanyak zikir, tilawah, dan doa, menjaga salat dengan khusyuk, bersedekah dan menolong sesama, menjaga hati dari iri dan dengki, menghidupkan malam dengan ibadah, mengejar Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar, tetapi juga sarana memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjalankan amalan-amalan ini,
Insya Allah puasa kita diterima dan diberkahi. Wallahu a'lam.